Seluruh visual yang berkaitan dengan Yesus adalah ilustrasi artistik, bukan gambaran fisik yang sebenarnya, dan dimaksudkan untuk membantu penyampaian pesan rohani. Lukas 10 ayat 1-20 memperlihatkan kepada kita satu prinsip penting dalam kehidupan orang percaya menurut Alkitab versi pemulihan. Hayat ilahi yang kita terima bukan untuk disimpan, tetapi untuk disalurkan. Dalam bagian ini, Tuhan Yesus mengutus 70 murid-Nya. Bukan hanya sebagai suatu tugas sementara, tetapi sebagai pernyataan hatinya yang terdalam. Tuhan berkata, "Pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Perkataan ini langsung menyingkapkan dua hal. Pertama, kita adalah orang-orang yang diutus. Kedua, kita diutus ke dalam situasi yang tidak mudah. Anak domba di tengah serigala menggambarkan kelemahan secara lahiriah. Tanpa perlindungan diri, tanpa kekuatan sendiri. Namun justru disitulah Tuhan ingin kita belajar bergantung sepenuhnya kepadanya. Seperti yang disampaikan oleh Watchman Nee. Pekerjaan sejati bukanlah sekadar melakukan sesuatu bagi Tuhan, tetapi mengalirkan hayat Kristus kepada orang lain. Ini berarti, fokus utama kita bukan aktivitas, melainkan hayat. Hayat Kristus adalah hayat yang hidup, aktif, dan selalu ingin diperluas. Ia tidak pernah diam, ia selalu ingin menjangkau lebih banyak orang, tinggal di dalam lebih banyak manusia, dan dinyatakan melalui lebih banyak kehidupan. Selama pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus sendiri hidup dalam prinsip ini. Dia tidak menetap di satu tempat untuk menikmati pengikut yang sudah ada. Sebaliknya, ia terus bergerak dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari pagi hingga malam. Ia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kehidupannya adalah kehidupan yang pergi. Ini menunjukkan bahwa sifat dasar dari hayat ilahi adalah keluar, mengalir, dan menjangkau. Dalam Lukas 10, Tuhan tidak hanya mengutus murid-murid, tetapi juga memberi mereka instruksi yang sangat praktis. Dia menyuruh mereka untuk tidak membawa pundi-pundi, tidak membawa bekal berlebihan, bahkan tidak bersandar pada hal-hal lahiriah. Ini menunjukkan bahwa dalam pelayanan Injil, kepercayaan kita harus sepenuhnya kepada Tuhan sebagai sumber. Kita belajar bahwa suplai sejati bukan berasal dari apa yang kita miliki, tetapi dari Dia yang mengutus kita. Tuhan juga berkata agar mereka mengucapkan damai sejahtera kepada setiap rumah. Ini berarti Injil yang kita bawa bukan sekadar ajaran, tetapi suatu kehidupan yang membawa damai. Damai ini bukan damai lahiriah, melainkan damai ilahi yang berasal dari Allah sendiri, yang dapat masuk ke dalam hati manusia. Selain itu, mereka juga diperintahkan untuk menyembuhkan orang sakit dan berkata, "Kerajaan Allah sudah dekat kepadamu." Ini menunjukkan bahwa pemberitaan Injil selalu berkaitan dengan realitas kerajaan Allah, di mana hayat Allah disalurkan. Di situ kerajaan Allah hadir. Ada pemulihan, ada pelepasan, ada otoritas atas kuasa kegelapan. Ketika murid-murid itu kembali, mereka bersukacita karena bahkan roh-roh jahat takluk kepada mereka dalam nama Tuhan. Namun Tuhan Yesus mengarahkan sukacita mereka kepada hal yang lebih tinggi, yaitu bahwa nama mereka terdaftar di surga. Ini menunjukkan bahwa pelayanan bukanlah tujuan utama, melainkan hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Sumber sukacita kita bukan pada keberhasilan pekerjaan, tetapi pada posisi kita di hadapan Allah. Hari ini, panggilan yang sama masih berlaku. Tuhan masih berkata kepada kita, "Pergilah." Ini bukan hanya untuk beberapa orang tertentu, tetapi untuk semua orang percaya. Setiap kita adalah orang yang diutus. Ladang kita mungkin bukan kota atau bangsa lain, tetapi bisa dimulai dari hal yang paling dekat, keluarga, teman, dan lingkungan sekitar kita. Seringkali, kita merasa tidak mampu, tidak siap, atau takut ditolak. Namun kita perlu ingat bahwa Tuhan tidak mengutus kita sebagai serigala, tetapi sebagai anak domba. Artinya, Dia tidak mengharapkan kita kuat dalam diri sendiri, tetapi bergantung kepadanya. Kita juga dapat belajar dari Saint Textu, seorang yang rela meninggalkan kenyamanan hidupnya untuk memberitakan Injil. Ia berkata, "Jika Yesus Kristus adalah Allah dan mati untukku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar bagiku untuk Dia." Pernyataan ini lahir dari satu penglihatan. Ketika kita melihat nilai Kristus dan pengorbanannya, maka hidup kita secara spontan menjadi persembahan. Dalam terang ini, pergi bukan lagi beban, tetapi respons kasih. Kita pergi bukan karena kewajiban, tetapi karena hayat di dalam kita mendorong kita. Hayat itu ingin mengalir, ingin dibagikan, ingin diperluas. Jika kita menahannya, kita akan merasa kering.
Tetapi jika kita menyalurkannya, kita akan mengalami kepenuhan dan sukacita. Karena itu, kita perlu berdoa agar Tuhan memberi kita beban untuk jiwa-jiwa, beban untuk orang-orang yang belum mengenal Dia. Beban ini bukan sesuatu yang kita ciptakan sendiri, tetapi sesuatu yang Tuhan tanamkan di dalam hati kita ketika kita bersekutu dengannya. Akhirnya, kehidupan Kristen yang normal adalah kehidupan yang pergi. Bukan berarti selalu berpindah tempat secara fisik, tetapi memiliki hati yang siap diutus kapan saja, kemana saja, dan kepada siapa saja. Kita adalah saluran hayat Allah. Melalui kita, Tuhan ingin menjangkau dunia. Kiranya kita semua merespons panggilan ini saat Tuhan berkata, "Pergilah." Kita tidak menunda, tetapi dengan iman berkata, "Ya Tuhan." Dan saat kita melangkah, kita akan mengalami satu kenyataan yang indah. Tuhan yang mengutus kita, juga menyertai kita, bekerja melalui kita, dan memperluas hayatnya melalui hidup kita, bagi kemuliaan-Nya.